Selanjutnya kita akan melihat aksi dari Ultraman Regulus. Ya, kali ini ngebahas Ultra Galaxy Fight lagi ya. Yang bakalan tayang tahun depan untuk season ketiganya dan masih menunggu informasi atau bocoran tambahannya yang sampai sekarang masih belum ada ya. Padahal pastinya udah banyak yang menantikan apa yang akan terjadi di Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad dan tentu saja aksi dari Ultraman Regulus yang juga masih sangat misterius. Sedangkan untuk Diaboro sendiri udah gak terlalu bikin penasaran lagi ya. Bahkan udah biasa aja loh. Soalnya ya aksinya di Ultraman Trigger bisa dibilang agak di luar ekspektasi. Yang awalnya kirain Diaboro ini punya posisi yang lebih tinggi dan jadi pemimpinnya malah biasa aja. Malahan masih lebih bagus Tartarus loh. Ya kalau dilihat secara plotnya sangat wajar memang kalau Diaboro ini dibuat kayak musuh yang biasa aja di Ultraman Trigger ya. Menyesuaikan untuk cerita yang berlaku di series itu juga. Lagian Diaboro dan Tartarus tidak fokus menjadi villain di cerita ini. Bagian epic dari mereka pastinya akan terjadi di Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad. Dan untuk melawan mereka pastinya nanti akan ada beberapa main Ultra yang berperan penting di ceritanya. Dan itu sudah terjadi di 2 season sebelumnya. Yaitu dari sekian banyaknya Ultra yang dimunculkan, ada beberapa di antaranya yang tampak jelas kalau peran mereka ini sangat penting. Siapa saja mereka? Langsung aja. Yang pertama ada Ultraman Zero ya. Anak Diamond udah pasti jangan dilewatkan. Mau di series atau movie, bahkan sampai mini series pun Zero ini gak pernah bosan-bosannya muncul ya. Untuk saya sendiri sih oke-oke aja ya kalau Zero ini muncul terus-terusan, apalagi kalau konflik yang mereka hadapi berhubungan dengan para Ultraman dari planet M78. Karena ya teman-teman juga tahu Zero adalah salah satu petarung muda yang kemampuannya sangat bisa diandalkan. Pengalamannya juga udah sangat banyak untuk digunakan dalam melawan musuh-musuh baru ya. Apalagi saat ini planet M78 sedang menjadi incaran bagi para Absolutian. Otomatis kemampuan Zero ini akan sangat dibutuhkan dalam melindungi planet ini. Dari awal Ultra Galaxy Fight ini dimulai, Ultraman Zero sudah diberikan peran penting yang benar-benar berpengaruh. Bahkan ada meme yang bilang Ultra Galaxy Fight ini sebenarnya lanjutan dari Chronicle Zero loh. Ya gak 100% salah juga sih ya. Karena peran Zero di Ultra Galaxy Fight memang sangat penting. Untuk season pertama yaitu Ultra Galaxy Fight The New Generation Heroes, sebenarnya Zero tidak banyak beraksi dari awal ya. Dia bertarungnya pas di episode terakhir saat pertempuran langsung melawan Ultra Dark Killer yang menciptakan banyak darah Ultra. Cuman peran pentingnya Zero di cerita ini adalah ia melindungi Ultra Woman Jirigyo ya, yang saat itu diincar oleh Tregiar lewat Ultra Dark Killer. Dan karena mereka dijebak ke Ultra Killer Zone, Zero dan Jirigyo pun semakin melemah, bahkan hanya bisa diam menunggu bantuan datang dari para New Generation Heroes. Di mana mereka ini adalah tokoh utama dari cerita ini ya, sesuai judulnya New Generation Heroes. Dan salah satu momen epicnya adalah saat mereka menggunakan kekuatan dari Ultraman Zero secara bersamaan, yang mengartikan kalau Zero ini punya pengaruh bagi mereka hingga bisa sekuat sekarang. Di season selanjutnya atau Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy, peran Ultraman Zero jadi jauh lebih banyak lagi ya. Bahkan kalau dilihat lagi, bisa dibilang juga Zero ini adalah karakter utama loh. Bisa dibilang juga Zero ini karakter utama loh. Karena di awal yang menjelaskan apa yang akan terjadi di cerita ini adalah Zero juga. Dan salah satu momen epicnya adalah pas Zero menyelamatkan para Ultra Brother yang saat itu sedang kesulitan melawan Tregiar dan Belial. Di episode terakhir juga Zero sempat one by one dengan Tartarus, namun sayangnya harus kalah dan kemungkinan akan kembali lagi untuk mengalahkan Absolutian yang satu ini. Di posternya juga Zero udah ditunjukin ya, masih dengan form terbarunya yang kemungkinan akan digunakan lagi untuk ngelawan Tartarus. Lanjut, setelah Zero ada Ultraman Reboot. Ultra yang ini juga gak bisa dilewatkan ya. Muncul pertama kali di miniseries ini juga, yang pastinya perannya akan sangat penting bahkan sampai season ketiganya. Alasan Reboot jadi karakter yang difokuskan di cerita ini adalah dia anggota dari Galaxy Rescue Force ya, organisasi yang melindungi orang-orang dari ancaman di seluruh alam semesta. Di season pertama, dia mendapatkan misi dari Ultraman Taro untuk menjemput Ultraman Arby, dan di akhir dia sampai ngelawan Tregiar sendirian. Sedangkan di UGF-DAC diperlihatkan kejadian sebelum Reboot bergabung dengan Ultra Galaxy Rescue Force. Ngelawan anak buah dari Tartarus, barulah ia tiba di dunia Ultraman Trigger saat mengejar Absolute Diaboro, dan tugas Reboot di sini adalah melindungi Eternity Core ya. Katanya sih gitu. Cuman belum jelas bagaimana pertemuan pertama Reboot dan Diaboro, padahal ngejar Absolutian seorang diri bisa dibilang agak berbahaya ya. Pastinya Reboot akan kembali lagi tahun depan ya, karena di posternya juga dia diperlihatkan berbarengan dengan Zero dan Z. Lanjut, Ultra yang selanjutnya ada Ultraman Z ya. Di poster juga udah ditunjukin sedang menggunakan form Delta Rescue. Berhubung di season sebelumnya Z belum bisa apa-apa karena gak ada pengalaman. Di season ketiga akhirnya ia bisa bertarung lagi dengan lebih baik setelah ngelawan banyak musuh-musuh kuat di seriesnya. Bahkan udah jadi anak emas Subraya yang terbaru ya. Jadi gak mungkin Z ini tidak kembali lagi di Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad.
yang mana tampak ia akan bergabung dengan para New Generation Heroes. Lanjut dan selanjutnya ada Ultraman Regulus. Udah pasti ya, Regulus akan jadi fokus utama di UGF TRC karena dia ini Ultraman terbaru. Meskipun informasinya masih sangat sedikit dan misterius. Apakah ia akan bertarung bersama para Ultra sebagai lawan Absolutian atau gimana juga belum bisa dipastikan. Yang pastinya kayaknya dia ini ada hubungan dengan Diablo ya, karena di posternya ditunjukinnya begitu. Berhubung juga Regulus dikurung di dimensi Nara, sepertinya ia akan mengetahui banyak info tentang para Absolutian dan ini akan sangat membantu pastinya. Kita tunggu saja aksinya tahun depan. Ya, mungkin gitu aja pembahasan kali ini. Buat teman-teman yang mau ngikutin terus pembahasan Ultraman, langsung aja tekan tombol subscribe. Bila ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.